Pagi-pagi bertemu angsa, gerakannya warna pink muda. Hitung 1, 2, 3, presentasi segera kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 2 ingin membahas tentang kependudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Nah, kelompoknya kelompok dari Israel. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kalila Yasmin. Saya Naima Khalifah. Saya Deni Syandari. Saya Samina Barista. Saya Dina Trianita. Saya Zami Syukri Ramadan. Saya Muhammad Kadir Rahman. Definisi diplomatik. Diplomatik adalah satu di antara instrumen hubungan luar negeri antar negara dan dijalankan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara yang bersangkutan. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 2003 tentang organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pasal 1 ayat 4 yang bunyi perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan keputusan tentang Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Lembaga diplomatik tertinggi di Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI, dan keputusan tetap Republik Indonesia termasuk perwakilan diplomatik yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh negara menerima dan atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia. Tokoh diplomatik Indonesia yang terkenal dan diakuinya adalah yang pertama Agus Salim, yang kedua Soekarno, yang ketiga Muhammad Hatta, yang keempat Sultan Syahrir, yang kelima Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 4. Unsur hubungan diplomatik. 1. Adanya hubungan internasional. 2. Adanya pertukaran misi diplomatik. 3. Adanya status pejabat diplomatik. 4. Adanya kekebalan hukum dan hak ekstrateritorial. Diplomasi dilakukan oleh dua perwakilan, yaitu diplomasi suatu negara dilakukan baik oleh perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Keduanya memiliki tugas yang berbeda. Kalau perwakilan diplomatik bertugas memelihara kepentingan negara dengan memelihara hubungan pejabat-pejabat besar. Berbeda dengan perwakilan konsuler yang bertugas memelihara kepentingan suatu negara dengan melaksanakan hubungan bersama pejabat-pejabat tingkat daerah. Fungsi pokok perwakilan diplomatik. 1. Peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara penerima dan atau organisasi internasional. 2. Peningkatan persatuan dan kesatuan serta kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri. 3. Pengamatan, penelitian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi negara penerima. Kalau untuk fungsi pokok perwakilan konsuler, yang pertama ada perlindungan terhadap kepentingan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah negara penerima. 2. Pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah negara penerima. Dan yang ketiga, peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. A. Korps perwakilan diplomatik. 1. Duta besar, ambasador, dan nuntius. Tugas seorang duta besar adalah memimpin kedutaan besar di suatu negara, memiliki kuasa penuh sehingga dapat berhubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas. 2. Itu ada duta, envoy, dan internuntius. Tugas seorang duta adalah memimpin kedutaan di suatu negara yang tingkat keratan antar kedua negara tidak begitu erat. Yang ketiga ada kuasa usaha atau charge di affairs. Seorang kuasa usaha dikirim oleh negara pengirim kepada menteri luar negeri negara penerima. Ia hanya dapat berhubungan dengan kepala negara tempatnya bertugas melalui menteri luar negeri. Hakim militer, kekebalan diplomatik atau hakim militer
bagi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang dijamin oleh hukum internasional, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada hak eksteritorialitas. Hak ini merupakan hak kekebalan dalam daerah perwakilan seperti daerah kedutaan besar atau daerah kedutaan, termasuk halaman dan bangunan-bangunannya. Dengan demikian tidak diperkenankan masuk tanpa izin khusus. Namun hak kekebalan ini tidak berlaku bagi pelaku kejahatan karena memang hendaknya diserahkan kepada polisi setempat. Yang kedua, ada hak kebebasan atau kekebalan. Meskipun harus mengikuti hukum dan peraturan kepolisian setempat, anggota korps diplomatik tidak dapat dituntut di pengadilan. Mereka, anggota korps diplomatik, juga terbebas dari pajak, bea cukai, dan pemeriksaan atas tas diplomatik. Dan mereka juga bebas mendirikan tempat ibadah di dalam lingkungan kedutaan. Hubungan diplomatik Indonesia, ini contoh kasus kehidupan perwakilan diplomatik Indonesia. Contoh kasus itu hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat khususnya dengan Malaysia secara resmi terjalin sejak 31 Agustus tahun 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaan. Ketidakjelasan garis negara pada saat dan status wilayah sering menjadi sumber persertaan di antara negara-negara yang berbatasan atau berbatasan. Persertaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah tumpang tindih yang dapat menimbulkan persertaan. Akhirnya hakim-hakim Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan pulau simpadan dan perizinan menjadi yurisdiksi Malaysia. Mahkamah Internasional dalam memenangkan Malaysia adalah didasarkan dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama kehadiran terus-menerus, yang kedua pendudukan efektif, yang ketiga pengelolaan dan kelestarian alam. Pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Juli 2012, keputusan Mahkamah Internasional dilakukan melalui bargaining atau tawar menawar yang dipimpin oleh Hakim Ketua Gilbert William dari Prancis yang menetapkan Malaysia mempunyai kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Filipina. Belum Irian belum Cendrawasih. Ya, dan terima kasih. Oke, tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wijaya dari kelompok 3. Nah, di sini kan kami materinya tentang diplomatik ya. Kan tadi dijelaskan atau kita ketahui diplomatik itu apa ya, sangat mempunyai hak ya, mempunyai hak tersendiri. Maksudnya hak kekebalan. Nah, yang saya ini gimana sih sistem apa ya? Gimana sih cara sistem kerjanya hak kekebalan pada diplomatik itu atau gimana cara kerjanya? Gimana maksud saya itu kalau kita melanggar sesuatu atau melanggar apa ya? Melanggar peraturan tuh diplomatik. Nah, kan kita punya hak kekebalan tuh. Itu kita dipidana hanya kalau kita masih ini atau gimana itu mohon maksudnya mohon jelaskan cara sistem kerjanya. Sekian, terima kasih waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak kekebalan di sini itu diartikan sebagai suatu hak dari gedung perwakilan diplomatik untuk mendapatkan perlindungan istimewa dari negara penerima sehingga gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Perwakilan tidak boleh digunakan untuk tindak-tindakan yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Itu kan yang tadi sistem yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi.
Atas dasar ini, negara pengirim tidak boleh menggunakan dokumen perwakilannya sebagai tempat untuk menyekap seseorang yang berwarga negara pengirim atau menculik orang yang sedang berada di wilayah negara penerima dan menahannya di dalam gedung perwakilan dengan maksud secara paksa memulangkan orang tersebut ke negara asalnya. Nah, ada di pasal 41 ayat 1, jadi menegaskan kewajiban bagi seorang wakil diplomatik sebagai penyeimbang atas kekebalan dan keistimewaan yang diterimanya untuk menghormati dan memperhatikan undang-undang dan peraturan-peraturan negara penerima. Maka apabila salah seorang yang diinginkan oleh penguasa negara penerima telah melakukan tindakan kriminal dan terlindung dalam kantor perwakilan asing, maka pejabat diplomatik harus mengizinkan polisi atau badan-badan yang berwenang untuk menangkap penjahat tersebut. Egi. Jadi itu intinya kalau meskipun dia perwakilan diplomatik dari negara lain atau orang luar biasa itu kalau dia tidak menaati peraturan setempat dia terkena itu hukuman juga. Hukuman dari peraturan dan tempat setempat. Terjawab? Jawab nggak? Seperti yang bagian awal itu yang sebelum bagiannya Sogi itu kesimpulannya apa gitu? Kesimpulannya sama iya itu cuma Oke, saya tambahin. Yang lain mohon diperhatiin ya. Iya, ntar dulu. Oke, nih buat kelompok presenter juga perhatikan. Jadi kalau kita pahami beberapa contoh kasus berkaitan dengan negara kita, diplomatik kita itu kalau dia duta besar kita di sana atau diplomat kita di sana mengalami kasus serius, negara tujuan itu juga punya wewenang buat mengusir si duta besar atau si diplomat tadi. Kenapa? Dianggap sebagai satu pelanggaran yang serius. Dan biasanya diplomat dalam konteks konflik ataupun masalah apapun menjadi garda terdepan. Contoh kasus beberapa kali TKI Indonesia di luar negeri itu bermasalah. Mau tidak mau apa? Fungsi kekebalan ini juga sebetulnya bisa dimaksimalkan. Tapi tergantung seberapa kuat kemampuan bergainingnya si diplomat ini untuk bisa mempertahankan hak warga negara. Jadi dia tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tapi sudah seharusnya dia juga mengedepankan warga negara Indonesia di luar negeri untuk memperoleh keadilan. Paham? Jadi lebih luasnya lagi ya, lebih lanjut lagi, dia punya hak kekebalan itu tidak hanya untuk dirinya ataupun lembaganya yang dipimpin di sana, tapi juga hak warga negara yang ada di sana. Paham? Tapi kembali lagi, kita juga harus bisa paham peraturan di luar negeri juga harus bisa ditegakkan oleh diplomat di sana. Gitu ya. Oke, thank you untuk kelompoknya Avanza. Oke, yuk. Perkenalkan, nama saya Abdul Pertama, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, akhir-akhir ini lagi memanasnya perang antara Israel dan Palestina. Ya, kita tahu bahwa itu dari abad lama dia masih berperang pada saat ini. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apa sih peran kedutaan Arab terhadap tindakan tersebut yang sudah memakan korban jiwa begitu banyak miliaran? Saya dulu. Oke, thank you. Tia. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tadi kan dia nanya Israel dan Palestina lagi perang, terus peran kedutaan Arab dalam perang ini apa perannya? Nah, peran kedutaan Arab dalam menyikapi konflik antara Palestina dan Israel bisa bervariasi tergantung pada negara dan kebijakan luar negeri masing-masing. Secara umum, banyak kedutaan Arab mendukung Palestina dan memperjuangkan hak-hak Palestina, termasuk dukungan terhadap solusi dua negara dan penyelesaian konflik yang adil. Mereka juga dapat memberikan bantuan kemanusiaan dan diplomasi untuk mencoba menyelesaikan konflik tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu kedutaan Arab itu
juga mendukung Palestina untuk merdeka dan terlepas dari kedutaan Israel dengan cara seperti memperjuangkan hak Palestina serta memberikan bantuan kemanusiaan dan diplomasi untuk mencoba menyelesaikan konflik tersebut. Sudah itu doang? Yakin? Sebentar, yang ditanyakan Rifan itu sama pemikiran dengan saya. Coba lihat kondisinya. Searching sebentar. Berapa jumlah warga negara Palestina yang terbunuh akibat kekejian dilakukan Israel per hari ini? Ketemu? Iya. Maksudnya sampai dengan hari ini berapa jumlah korban jiwa? Ada 14,5 juta warga itu dari pertengahan 2023. Juta. Enggak, dari Desember kemarin tuh kan udah ada mulai konflik kan? Berapa ribu coba? 20 korban tewas. Coba perhatikan, 21.000 itu udah kejahatan genosida loh. Iya kan? Sementara kita ketahui di Indonesia kita udah teriak-teriak tentang rakyat Palestina. Tetangganya sendiri sampai kemarin muncul kekacauan di Gaza Selatan. Iya kan? Mesir menutup akses bantuan untuk rakyat Palestina. Keberadaan duta besarnya itu seperti apa kok? Baik duta besar Palestina maupun negara-negara Arab itu gimana kok bisa kejadian gitu loh? Tetangga sendiri sesama bangsa Arab tapi nggak bisa ambil andil untuk bisa menyelamatkan rakyat Palestina. Yuk, tadi kan ada beberapa fungsinya kan, duta. Ayo lu, dibantai palatif lu, ayo lu. Ayo. Mana Rifan? Udah kabur aja, Pan. Oh, discuss. Bu, semenjak kapan saya pakai rok? Ayo. Tuh SMP udah bel lagi. Kasih dia operasi. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan dari kelompok 1. Kan ada nih sebuah kasus penyeludupan emas oleh pejabat diplomatik Korea Utara di Bangladesh. Nah, pertanyaan aku, bagaimana penyelesaian pada kasus tersebut yang padahal kita tahu Korea Utara memiliki hukum yang sangat ketat, dan bagaimana Bangladesh menanggapi kasus tersebut? Apakah menggunakan hukum internasional atau menggunakan hukum di negara Bangladesh tersebut? Oke, thank you Nazila. Oke. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nazila tadi. Penyeludupan emas dari Korea Utara Bangladesh dan bagaimana menanggapi hal tersebut, apakah Bangladesh menggunakan hukum negara Bangladesh atau internasional? Nah, itu memakai hukum Bangladesh karena Korea Utara sudah memasuki teritorialnya Bangladesh. Jadi diplomat Korea diplomat Korea itu harus mematuhi hukum yang ada di negara Bangladesh tersebut. Jadi nih perlu saya tambahin, Nazila, canda ya, baper lagi. Oke. Tadi kalau bisa coba tampilin dulu kekebalan tadi. Saya mau jelasin dulu sekalian. Lagi. Oke, nih lihat ya. Kekebalan diplomatik atau hak imun bagi perwakilan diplomatik
dan perwakilan konsuler yang dijamin oleh hukum internasional. Sebetulnya kembali lagi ya, pelaksanaannya dalam hubungan praktiknya yang namanya hak imun ini juga memiliki batasan. Iya kan? Eksploitasi yang berlebih, contoh kayak tadi menyelundupkan apa? Mas Parjo apa Mas siapa? Mas Murni. Oke, ya menjadi tidak berfungsi hak kekebalan tadi. Karena apa? Kenapa coba? Karena dia melanggar hukum di negara ya, walaupun dia punya hak, tapi yang kita ketahui apa? Dia sudah melanggar batasan yang berlaku. Nah, kondisi ini tentu menjadi permasalahan yang harus dicermati tidak hanya diplomat Korea Utara doang, tapi seluruh bangsa di dunia. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalau misalnya tidak diberlakukan hal demikian, Bangladesh nggak mengambil sikap, yang terjadi apa? Hampir seluruh diplomat di dunia ini akan melakukan hal yang sama. Benar nggak? Dengan mudahnya mereka melakukan Oke? Benar nggak? Terjawab? Terbantu? Terjawab? Oke. Ada lagi mau ditanya?